Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 2 tentang sifat-sifat bunyi dan frekuensi bunyi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar sifat-sifat bunyi. Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sifat-sifat dasar gelombang bunyi. Adapun sifat-sifat dasar gelombang bunyi, yang pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. 3. Gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. 4. Gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. 5. Gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sifat dasar gelombang bunyi yang pertama adalah gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Bunyi dapat merambat melalui medium atau perantara benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau di luar angkasa, karena di luar angkasa tidak terdapat medium atau perantara. Sifat dasar gelombang bunyi yang kedua adalah gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Pemantulan bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung, yaitu sebagian bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Untuk menghindari gaung di dalam gedung bioskop atau studio rekaman, biasanya dipasang peredam suara. Peredam suara terbuat dari kain wol, kapas, dan karet. Sifat dasar gelombang bunyi yang ketiga yaitu gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Sifat gelombang bunyi akan dibiaskan ketika melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Contoh peristiwa pembiasan gelombang bunyi, pada malam hari kita mendengar suara petir lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan pada malam hari suhu udara lapisan atas atau di langit lebih panas daripada suhu lapisan bawah atau di bumi, sehingga bunyi merambat dari lapisan atas dari langit ke lapisan bawah ke bumi. Cepat rambat bunyi pada suhu udara dingin lebih kecil dibandingkan pada suhu panas, sehingga pada medium atas atau di langit lebih cepat daripada suhu bawah atau di bumi, sedangkan petir terjadi di langit atau di medium atas, sehingga petir saat malam hari terdengar lebih keras. Sifat dasar gelombang bunyi yang keempat yaitu gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang cm sampai beberapa meter. Contoh peristiwa difraksi terjadi saat kita dapat mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kita belum melihat mobilnya karena terhalang oleh bangunan atau pegunungan tinggi di tikungan. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan atau interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan bunyi dan pelemahan bunyi. Contoh interferensi bunyi terjadi saat kita berada di dekat loudspeaker, maka kita akan mendengar bunyi kuat dan bunyi lemah secara bergantian, seperti tayangan setelah ini.
Selanjutnya, mari kita belajar tentang frekuensi bunyi. Tinggi rendahnya bunyi bergantung pada frekuensi bunyi. Frekuensi atau kerapatan bunyi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. 1 getaran per detik sama dengan 1 Hz atau dilambangkan dengan H besar dan Z kecil. Misalnya, seekor lalat mengepakkan sayap dengan frekuensi 300 Hz sama dengan sayap lalat melakukan 300 kali getaran per detik. Semakin tinggi bunyi, semakin banyak getaran yang dilakukan sebuah benda. Bunyi dengan frekuensi teratur disebut dengan nada. Bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur disebut dengan desah. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh gajah, kuda nil, anjing, jangkrik, dan kuda. Contohnya, getaran gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia karena memiliki frekuensi bunyi yang terlalu rendah. Yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi ini tidak dapat didengarkan oleh manusia karena memiliki frekuensi yang terlalu besar. Pembelajaran kali ini telah selesai. Silahkan anak-anak buatlah peta pikiran tentang sifat-sifat bunyi. Kerjakan di buku paket halaman 68, kemudian kirim tugas berupa dokumentasi foto kepada wali kelas masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.